Selamat sore semuanya. Saya percaya kita semua pasti tekun berdoa. Sekurang-kurangnya doa pribadi. Dan kita bersyukur karena stasi kita ini juga berusaha untuk selalu mengingatkan kita agar kita di keluarga juga ada doa bersama. Doa pribadi dan doa bersama itu sama pentingnya. Itu tidak saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Sama dengan makan dan tidur. Orang sulit kalau ditanya mana yang lebih penting. Keduanya penting. Doa pribadi penting, doa bersama di keluarga juga penting. Saya percaya kita semua berterima kasih kepada Tuhan karena gerejanya stasi ini tekun berupaya mengingatkan supaya kita juga punya ketekunan. Sekali lagi, doa bersama di keluarga. Syukur masih ada yang mengingatkan. Kalau terhadap yang penting kita nggak melakukan, lalu nggak ada yang mengingatkan, itu kan repot. Maka sungguh kita bersyukur karena stasi kita berusaha untuk selalu mengingatkan. Kita bisa berkeliling di seluruh dunia. Gereja mana yang setiap minggu mengingatkan umatnya, jangan lupa doa bersama di keluarga. Mungkin ada tetapi sedikit. Mudah-mudahan kita nggak menyia-nyiakan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini sehari-hari berkata. Ketika kita berkata, yang mendengar siapa? Orang lain. Kita sehari-hari juga menjumpai orang lain yang berkata kepada kita. Ketika orang lain berkata, kita berusaha mendengar. Inilah sehari-hari. Ada kata-kata entah yang berasal dari kita maupun orang lain. Inilah kata-kata manusia. Ketika kita berdoa, kita ini sebenarnya berkata-kata dengan Tuhan. Kalau soal berkatanya kita, saya yakin semua itu pada umumnya bisa. Karena kalau kita berdoa, yang umum terjadi adalah kita yang berkata-kata, Tuhan yang mendengar. Dan sore hari ini kita belajar dari bacaan pertama. Tadi dikisahkan mengenai Samuel. Samuel yang tidur atau tertidur di bait Allah. Jadi kalau ada orang yang pas misa tertidur, nah itu seperti Samuel. Pak Husen kalau mau tidur silahkan seperti Samuel. Dan menarik oleh karena ayahnya memberitahu, kalau nanti ada suara yang memanggil kamu, kamu jawab, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Ini doa yang lain, yang juga sama pentingnya. Doa itu berkata-kata dengan Tuhan. Jangan hanya kita yang berkata dan Tuhan yang mendengar. Supaya seimbang, kita juga memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkata dan kita mendengar. Pelajaran doa yang bisa kita timba dari Samuel itu sangat sederhana. Karena hanya satu kalimat, itu pun singkat, karenanya mudah diingat. Doa Samuel adalah, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Singkat kan? Jadi setelah kita berkata-kata ketika berdoa, kemudian kita bisa mengucapkan doa yang didoakan oleh Samuel. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Lalu kita diam dan memang kita berusaha untuk mendengarkan Tuhan. Yang paling mudah mendengarkan Tuhan itu bisa dilakukan dengan membaca kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengar. Jadi paling mudah itu. Kita membaca kitab suci,
entah membacanya dalam hati, entah membacanya diucapkan. Dan ini juga bisa menjadi variasi doa bersama di keluarga. Doa bersama di keluarga juga bisa dilakukan dengan cara membaca kitab suci. Ketika salah satu misalnya bergilir membaca kitab suci, semua sedang menjalankan doa yang didoakan oleh Samuel. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Lalu ada yang ditugaskan dalam keluarga itu untuk membacakan kitab suci. Ketika kitab suci dibaca, semua anggota keluarga mendengarkan Tuhan. Ini doa yang lain yang saya rasa juga mudah. Pak Warsum, ini mudah atau susah? Kalau doa bersama di keluarga, lalu salah satu ada yang membacakan kitab suci, hanya membaca saja, bukan memberi renungan. Lalu yang lain dia mendengarkan. Ini mudah atau susah? Kok ragu-ragu? Karena belum biasa ya. Nah, nanti dipraktekkan. Gampang. Siapa yang buta huruf? Gak ada. Kita bersyukur tidak buta huruf. Kita bersyukur bisa membaca. Membaca WA saja meskipun ngantuk bisa. Malu kalau kemampuan membaca kita tidak kita gunakan untuk membaca kitab suci. Padahal ketika kita membaca kitab suci, saat itulah kita sedang melaksanakan doa yang didoakan oleh Samuel. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Mudah. Jangan ada yang mengatakan sulit. Nanti kalau sulit, stasi ini akan saya minta membentuk tim sukses, membantu supaya semua merasakan mudah membaca kitab suci, yang lain mendengar. Tadi ketika Eti membaca kitab suci, semua mendengar. Kalau nggak mendengar terlalu ada halo-halonya. L mendengar. Apapun suara yang digaungkan, mendengar semua. Tadi ketika Eti membacakan kitab suci, semua mendengar. Ketika saya membacakan Injil, semua mendengar. Ketika sabda Tuhan ada yang membacakan, asal itu berbunyi, terdengar oleh kita semua. Di ruangan yang besar saja kita mendengar, apalagi di keluarga yang orangnya lebih sedikit. Saya yakin mudah. Jadi sebenarnya kalau kita rendah hati kepada kegembalaan gereja itu nggak sulit kok. Nggak sulit. Menjadi sulit kalau kita malah sibuk dengan pikiran kita. Menjadi sulit kalau kita terhadap yang sederhana, yang adalah kegembalaan gerejanya Tuhan Yesus. Kita nggak mau. Nah, mudah-mudahan kita mau. Amin. Amin. Puji Tuhan.